Oke bro, di video kali ini aku bakalan ngupdate tank atau rescape tank episode 118. Jika kalian pengen nonton proses pembuatan dari awal, itu kalian bisa cek di deskripsi ya. Dan sekarang aku pengen merubah tank ini dengan tanaman yang sederhana. Karena kemarin aku pas jalan-jalan di Bang Nixon atau di Aquascape, aku ngelihat kok kayaknya pakai Rotala sama Hairgrass sama hidrokotil kok bagus ya, pengen tak rubah seperti itu. Tanaman sebelumnya itu nggak mati bro, emang sengaja tak bongkar. Terus soilnya ini masih soil yang lama, jadi soilnya tidak tak buang, nanti tak tambah soil baru lagi seperti itu bro. Terus aku juga punya tank yang kemarin bisa update ya, ini tank low CO2 atau yang tanpa injek CO2, tanpa pupuk cair, tanpa pupuk dasar maksudnya. Oke, kita langsung mulai prosesnya aja bro. Di sini aku cuma nambahin bakteri starter satu set bro. Jadi bakteri starter ini yang biasa tak pakai ya, Eco One atau dari One Reset. Terus untuk pemakaiannya kalian tabur-tabur di atas soil seperti ini. Terus nanti atasnya baru ditutup dengan soil seperti itu bro. Dan untuk soilnya di sini aku menambahkan soil 5 kilo bro. Soil yang tak pakai itu Evolution Soil Platinum, ini juga dari One Reset yang kemasan 5 kilo. Jadi untuk bagian ini atau bagian atasnya ini tak kasih soil baru. Jadi soil yang lama nggak usah kalian buang, tinggal kalian tutup dengan soil baru seperti itu bro. Sebelum melakukan planting, untuk soilnya tak basahin dulu pakai air bro. Tujuannya apa? Untuk mempermudah proses penanaman, jadi biar soilnya itu tidak menggumpal atau penanamannya lebih cepat lah kayak gitu. Terus untuk bagian depan ini aku menggunakan tanaman Hairgrass. Tanaman Hairgrass yang tak pakai itu jenisnya daun darat ya. Jadi ini bukan Hairgrass yang pakai biji, itu bukan, ini Hairgrass ya, Hairgrass bro. Dan di hari kelima di sini aku udah masukin udang sama ikan bro. Ikan yang tak pakai itu ikan neon, dan aku sekalian mengganti air yang tak ganti itu cuma 50% ya. Terus untuk yang tak pakai itu air PDAM yang tak endapinnya berapa lama ya, aku punya penampungan sendiri bro, biasanya itu sampai 1 minggu. Sebenarnya sih 1 sampai 2 hari udah cukup ya. Kalau air PDAM kamu masukin ke tank langsung itu takutnya ikannya pada mati seperti itu bro. Di hari ke-7 aku melakukan trimming untuk rotalanya dan membersihkan kaca di dalam tank bro. Setelah di trimming hasilnya seperti ini, jadi airnya itu keruh ya bro ya. Ini tadi sebagian udah tak ganti separuh sih. Nah, air keruh seperti ini itu kayak pas waktu pertama kali setting. Jadi di awal video tadi itu ada yang hilang videonya, di airnya keruh seperti ini bro, dan dikasih filter itu kurang lebih 1-2 hari airnya bisa jernih lagi. Kalau filternya bagus itu 1 hari udah jernih bro. Untuk Hairgrassnya belum tak lakuin atau belum tak trimming ya bro, tak biarin dulu aja sambil tak lihat proses.
Tambahin kok udang red cherry 100 ekor. Dan yang sebelah sini grassnya tumbuhnya kurang rapat, mungkin karena bibitnya sih bro. Terus rotalannya bisa kalian lihat udah mulai tumbuh daun-daun baru, udah mulai bercabang. Nanti nunggu tinggi lagi baru dipotong atau di trimming lagi seperti itu. Hidrokotilnya juga tumbuh subur. Tanaman hidrokotil termasuk mudah bro. 3 tanaman yang tak pakai ini menurut aku paling mudah sih. Terus lumut yang di batu ini sengaja enggak tak ilangin karena biar terkesan lebih natural sih. Karena lumut seperti ini kalau misalkan dia terawat bagus sih bro, menurut aku sih ya, selera orang sendiri-sendiri ya. Jadi kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. 3 tanaman ini yang menurut aku paling mudah. Yang penting kalian tahulah cara merawatnya, dan peralatan kalian itu yang digunakan harus juga memadai, termasuk pupuk juga kalian juga perhatikan. Di sini aku juga mau nambahin donor bakteri atau bisa disebut suplai bakteri lagi, bakteri cair dari Bio1. Ini bakteri cair ya bro, pemakaiannya sangat mudah sekali. Jadi ini kalian pakai setiap kalian habis selesai ganti air atau water tank seperti itu. Dan untuk ukuran 60 cm seperti ini biasanya aku cuman pakai 1 tetes aja bro, jadi hemat kan. Biasanya kalau kalian water tank setiap minggu 2 kali, berarti kalian cuman pakai 1 tetes atau 2 tetes kayak gitu. Oke bro, dan sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian peralatan yang tak gunain untuk tank ini. Yang pertama ini itu adalah skimmer. Skimmernya ini merek Topka bro, jadi kalian bisa cari di toko aquascape terdekat. Fungsi dari skimmer ini bukan filter, dia membersihkan kotoran yang ada di atas air, kayak minyak-minyak, kayak kotor-kotoran debu-debu itu sedot sama skimmer bro. Jadi kalian jangan salah, jangan berpikir kalau pakai ini aja udah bisa jernih ini bro. Terus berikutnya ada CO2 indikator. CO2 indikator ini berfungsi untuk mengukur kadar CO yang ada di dalam tank. Biasanya itu kalau warnanya biru CO2 kurang, kalau warnanya hijau CO2 cukup, kalau warnanya kuning CO2 berlebihan. Seperti itu bro. Terus berikutnya aku juga pakai kanister. Ini kanisternya DIY yang lama banget ya bro, kanisternya kayak gini. Moga aja kalian yang punya kanister bagus mau dihibahkan kepada saya. Ini kanister DIY bro, kanisternya kayak gini bentuknya, yang kemarin tak buat tutorial sampai sekarang masih tak pakai. Ya kita pakai apa adanya dulu. Untuk lampunya di sini aku custom dari Danlet, nanti linknya tak taruh di deskripsi ya. Ini 60 cm 48 watt. Untuk durasi lampunya bro, setiap hari itu 8 jam. Jadi setiap pagi jam 8 tak nyalain, itu tak matiin, tak nyalain sampai jam 12. Dan tak matiin lagi, sore jam 5 tak nyalain sampai jam 9. Seperti itu biasanya aku seperti itu sih bro. Kalian juga bisa modifikasi sendiri. Intinya itu sehari 8 jam. Kalau berlebihan itu takutnya timbul alga bro. Untuk peralatan lainnya kayak CO2. Nah, CO2 ini sangat penting untuk aquascape bro. Kalau kalian membuat tema seperti ini atau tanaman tancap seperti ini, kalian wajib menggunakan CO2. Usahakan pakai CO2 yang murni karena kadarnya bakal lebih bagus. Tanaman kalian bakal lebih subur itu kalau diinjek CO2. Percuma kalian menggunakan pupuk tanpa injek CO2, tanaman tidak bakalan tumbuh subur bro, atau pertumbuhannya sangat lambat sekali. Nah kayak gitu, jadi airnya bisa jernih seperti ini kan. Oke, sekian video update dari saya. Mungkin tak update lagi 2 minggu kemudian ya bro. Yang udah nonton dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di share, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih bro.